Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang hidupnya yang terbengkalai. Hidup seseorang yang dimana orang itu ada hubungan dengan kamu atau ada kaitannya dengan kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Begitu. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang hidupnya yang terbengkalai. Baik, di sini ada Page of Cups. Di Page of Cups ini kuat sekali ya, bahwa sesungguhnya hidupnya yang terbengkalai itu adalah hidupnya yang dimana berasal dari energi dia sendiri tentang asmara, gitu. Karena terbaca di sini kayak kenapa dia bisa terbengkalai, atau kenapa di masa ini posisinya dia sedang terbengkalai. Karena di sini terbaca di Page of Cups ini kayak banyak orang yang sayang sama dia, banyak orang yang cinta sama dia, tetapi banyak juga di sini perlakuan dari pihak dia kepada orang-orang itu kayak tidak ada kayak semacam kemanusiaannya gitu loh. Maksud dari kemanusiaannya ini, mohon maaf kasar ya, mungkin omongannya sadis ya, atau mungkin di sini terkadang dia suka semena-mena, atau bahkan di sini mungkin dia banyak janji manis kemudian diingkari gitu loh. Ya, di Page of Cups ini kayak kuat sekali bahwa karismatiknya dia dahsyat di sini. Dia memiliki jiwa yang penuh dengan karismatik, dia punya energi power yang cukup dominan juga ya, dan terbaca walaupun dia punya ABCD, tetapi di sini kayak dia kurang bisa untuk menjaga attitude-nya gitu loh. Itu yang membuat kenapa hidup dia pada masa sekarang ini terbengkalai gitu ya. Terlalu banyak sekali kayak kebahagiaan yang dia dapatkan dari orang-orang, tetapi dia kayak tidak tahu terima kasih untuk membalas kebahagiaan itu gitu loh di sini. Baik, ada Five of Cups yang reverse. Nah, Five of Cups yang reverse ini kayak fix banget ya, potensi besar kamu pernah menjadi salah satu korban atas attitude dia yang kurang baik di sini ya. Mungkin kamu pernah ditinggalkan oleh dia, atau mungkin di sini kamu pernah sangat dicampakkan oleh dia, atau bahkan di sini mungkin kamu pernah sangat dihina oleh dia, atau bahkan kamu diselingkuhi, atau di sini kamu di PHP-in sama dia ya. Energinya tentang asmara, energinya tentang attitude ya di sini. Baik, ada The Tower Moment energi yang reverse. Nah, di The Tower Moment energi yang reverse ini kayak kuat sekali ya, bahwa sesungguhnya hidupnya yang terbengkalai ini belum sepenuhnya terbengkalai, tetapi memang proses karena kehancuran ya. Hidup yang terbengkalai itu seperti apa aja? Hidup yang terbengkalai itu seperti contohnya ya dia nggak bisa untuk benar-benar memanage hidupnya dia, sehingga mungkin asmara dia hancur, atau rumah tangga dia hancur, atau bahkan energi keluarganya dia hancur, atau bahkan di sini ya karir dia sudah mulai sedikit goyah, atau bahkan sudah banyak sekali gosip miring atau berita tidak baik tentang dia, atau bahkan di sini keuangan finansial dia menurun, atau bahkan di sini ya masa depan dia hancurkan sendiri dengan action negatif kerana dunia malam, dunia gelap, atau seks bebas atau lain sebagainya
begitu ya. Karena kuat sekali energi di the Tower moment yang reverse ini, kayak bener-bener lebih karena dimana ini belum momen dia benar-benar hancur, tetapi ini adalah proses hidupnya dia, dimana prosesnya hidup dia itu kayak sudah terbengkalai atau memang keranah terbengkalai di sini. The Tower moment energi itu energi dari elemen api, ada Aries, ada Leo, ada Sagittarius ya. Baik, di sini ada Six of Pentacles yang reverse. Nah, di Six of Pentacles yang reverse ini terbaca ya, potensi besar dia orangnya pelit di sini. Dia pelit dengan keluarganya dia, atau dia pelit dengan pasangan dia, atau dia pelit di sini dengan keturunan dia, atau bahkan dia pelit dengan orang-orang di sekitarnya dia. Tetapi di Six of Pentacles yang reverse ini kayak kuat sekali, terkadang dia itu kayak lebih baik, lebih royal kepada orang lain ketimbang kepada pasangan atau ketimbang kepada seseorang yang sayang sama dia. Ya, jadi kayak ibarat kata dia itu pelitnya itu hanya ke orang-orang tertentu saja, yang dimana padahal orang-orang tertentu itu adalah orang-orang yang mensupport dia, mendukung dia selama ini, begitu ya. Ada King of Swords. Nah, di King of Swords ini kuat sekali ya, bahwa hidup dia yang terbengkalai pada masa sekarang ya, hidup dia yang memang di sini dimana banyak sekali emosional dia yang meledak-ledak, atau bahkan banyak sekali keputusan-keputusan dari pihak dia yang terkadang keputusan itu kurang tepat di sini. Ya, tetapi di sini terbaca kayak dia memiliki sisi yang begitu sangat keras atau begitu sangat dominan ya, sehingga awal dari terbengkalai hidupnya dia ya karena dari energi kerasnya dia, kakunya dia gitu loh. Mungkin dia nggak mau mendengar pendapat orang lain gitu loh. Karena dia dengan ketegasan tetapi over di sini. Ya, karena di sini ketika saya sandingkan dengan the Tower moment yang reverse, Six of Pentacles yang reverse ini kayak energinya energi yang over. Begitu. Ada the Devil yang reverse. Nah, the Devil yang reverse ini ya, the Devil itu energi dari Capricorn, mungkin hanya sebatas energi saja atau energi dari kalian. Kuat sekali di the Devil yang reverse ini, kayak hidup dia yang terbengkalai di masa ini adalah hidup dia yang memang sedang terpengaruh dengan negatif energi. Nah, negatif energi itu ya dengan apa? Dengan hidup dia yang mungkin dengan penuh kepanasan, atau bahkan hidupnya dia di sini yang memang penuh dengan pemanipulasian, atau bahkan hidupnya di sini ya hidup yang memang sudah terpengaruh dengan minuman-minuman yang mungkin alkohol atau lain sebagainya, atau bahkan hidup dia di sini ya hidup yang memang tidak punya rumah yang tepat. Maksud dari tidak punya rumah yang tepat artinya dia nggak punya kayak pedoman hidup, dan dia nggak punya kayak pasangan hidup untuk dia bisa kembali ke rumah secara tepat gitu loh di sini, karena mungkin dia suka berganti-ganti pasangan gitu loh ya, gitu. Baik, di sini ada the Wheel of Fortune. Nah, di the Wheel of Fortune ini kuat sekali ya, ini energi dari elemen api juga, ada Aries, ada Leo, Sagittarius, di mana hidup dia yang terbengkalai adalah hidup dia yang mulai pada masa sekarang sedang stuck di sini. Stuck itu artinya apa? Stuck itu ya tidak ada perubahan yang signifikan di hidupnya dia, ya hidupnya dia hanya muter-muter karena hal yang negatif, muter-muter dan muter gitu loh. Ya. Di Two of Cups yang reverse ini terbaca ya, hidup dia yang terbengkalai adalah hidup dia yang punya potensi besar bahwa di masa sekarang ini atau dalam waktu dekat ini dia akan bertemu dengan seseorang, tetapi yang bertemu dengan dia adalah orang yang kurang tepat. Artinya apa? Dia kayak akan mendapatkan sebuah hukuman, atau dia akan mendapatkan karma, dimana ketika dia nanti jatuh cinta atau ketika nanti dia sayang sama orang, terbaca orang itu kayak malah akan menyakiti dia, atau malah akan menyia-nyiakan dia, atau bahkan akan malah kayak memanfaatkan dia, atau bahkan kayak akan menguras energi sisa finansial yang dia miliki di sini. Ya. The Hermit yang reverse energi dari Virgo. Terbaca sekali hidup dia yang terbengkalai adalah hidup dia yang mungkin pada masa sekarang ini juga bahwa dia tidak bisa tenang. Dia nggak bisa berpikir secara jernih, dia nggak bisa berkontemplasi. Kenapa dia nggak bisa? Karena di sini kayak terkadang dia terlalu ngikutin egonya dia, sehingga dia kayak tidak menghiraukan intuisinya dia, tidak menghiraukan firasat dia, atau bahkan tidak menghiraukan tentang energi keagamaan dia gitu loh. Ya, maksudnya ajaran-ajaran yang positif tentang keagamaan dia, karena di sini terbaca kayak actionnya dia lebih karena negatif gitu loh ya, atau vice versa.
Baik, di sini ada Queen of Cups yang tegak lurus. Nah, di Queen of Cups yang tegak lurus ini kuat sekali ya. Sesungguhnya hidup dia akan bisa terpulihkan, atau hidup dia di sini akan bisa lebih normal lagi ketika dia kembali sama kamu, atau ketika di sini ya kamu benar-benar mau untuk menunggu dia, dan kamu benar-benar mau untuk bisa memberikan kesempatan sama dia. Tetapi terbaca ya sebenarnya dia masih sayang sama kamu, tetapi terkadang dramanya itu loh ya yang di sini nggak nguat-nguatin gitu loh. Karena di Queen of Cups ini juga ada Queen of Pentacles yang reverse gitu loh. Bisa dikatakan ketika kamu nunjukin sayangnya kamu nunjukin pedulinya kamu nunjukin tentang kasih sayangnya kamu, malah justru kayak dia malah manfaatin kamu gitu loh. Itu yang kenapa energi ini penuh dengan kedramaan. Dia mau tetapi dia pura-pura nolak. Nah, ketika kamu menjauh ya hidup dia terbengkalai. Karena di sini sebenarnya kamu adalah pondasi hidupnya dia ya. Dalam konteks apa di sini? Dalam konteks energi asmara. Karena di Queen of Pentacles yang reverse di sini terbaca sekali ya, kamu adalah kestabilitasan hidupnya dia, karena kamu yang paling paham akan dia, begitu. Ada The Hangman Energy. Nah, The Hangman Energy ini kuat sekali ya, bahwa hidup dia yang terbengkalai adalah hidup dia yang memang dalam waktu dekat ini ya, itu kayak akan benar-benar menggantung. Kenapa saya katakan menggantung? Karena dia nggak punya tujuan atau arah hidup di sini. Ya, nah The Hangman Energy yang tegak lurus ini energi dari elemen air. Di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Dan ini juga bisa berkaitan dengan kamu tentang pengorbanan yang dulu pernah kamu berikan kepada dia, itu kayak dia sia-siakan begitu saja, begitu. Baik, sekarang saya akan lihat di energi tebaran yang kedua ya, berdasarkan pengakurasian atau bahkan pengklarifikasian tentang hidupnya yang terbengkalai, begitu. Ya, di sini ada the full energy. Nah, the full energy ini ketika saya sandingkan dengan Page of Cups yang tegak lurus, maka potensi besar memang kuat sekali ya, bahwa hidup dia yang terbengkalai ini karena attitude dia. Dia nggak bisa untuk menerapkan diri dia dengan asmara dia yang baik di sini ya. Mungkin terlalu banyak kayak kesia-siaan dalam hidupnya dia, yang dimana dia terlalu banyak menyanyiakan orang yang sayang sama dia di sini ya. Nah, the full energy ini kayak kuat sekali ya, bahwa dia memiliki sifat kekanak-kanakan di sini ya. Dia memiliki sifat yang begitu sangat bebas, tidak mau diatur tetapi sukanya ngatur ya. Ibarat kata di sini ya, dia lebih suka ngatur hidup orang lain, dia lebih suka ngatur sebuah komitmen, dia lebih suka ngatur kamu, tetapi ya terkadang apa yang dia atur itu tidak tepat gitu loh. Treatmentnya itu benar-benar tidak tepat dalam kondisi gitu loh. Nah, the full ini energi dari elemen udara, ada Gemini, ada Libra, ada Aquarius. Kuat sekali di sini. Itu yang membuat kenapa hidup dia yang terbengkalai, salah satunya ya karena terkadang apa yang dia ambil berdasarkan keputusan ya, itu kayak ceroboh gitu loh, ceroboh, sehingga membuat dia menyesal di sini. Baik, ada the star. The star itu energi dari Aquarius. Nah, the star ini fix banget ketika saya sinkronkan dengan Five of Cups yang reverse. Yang ketarik di pembacaan ini adalah dia yang telah menyia-nyiakan kamu, atau dia di sini yang telah kayak tidak menghargai pengorbanan kamu, atau bahkan dia di sini adalah seseorang yang kamu sangat sayangi, tetapi karena dia tahu kamu sangat sayang sama dia, jadi dia merasa bahwa kamu yang takut kehilangan dia di sini. Ya, kamu adalah sesungguhnya cinta terbaiknya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika nanti dia punya hubungan dengan orang lain, terbaca orang itu kayak nanti akan bisa menyanyiakan dia gitu loh, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Ada the word energy. Nah, di the word energy ini ada elemen dari tanah. Elemen tanah di sini ada Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Kuat sekali di the word energy ini, kayak benar-benar dia merasa bahwa hidup dia yang sekarang ini terbengkalai ini bukan akhir dari segalanya. Itu saking pedenya dia, itu saking sombongnya dia, karena dia ngerasa bahwa dia masih kayak punya power, atau dia masih punya kayak
seseorang yang bisa untuk dia atur-atur, atau bahkan dia masih bisa untuk beraction dengan ekspektasi dia, walaupun terkadang ekspektasi dia itu nggak sesuai dengan realita atau lebih karena ceroboh di sini, ya. Di sini ada the moon. Nah, the moon ini energi dari Pisces ya. Kuat sekali di Six of Pentacles yang reverse ini mengakurasikan bahwa ketika dia baik sama orang itu hanya sebatas kayak alibinya dia, itu hanya sebatas kayak muka baiknya dia saja. Karena di the moon ini malah sesungguhnya dia itu orang yang punya muka dua, dia orang itu yang dimana hidup dia adalah hidup yang memakai topeng, atau bahkan hidup dia di sini adalah hidup yang memang tidak jauh-jauh dari energi kebohongan atau kemanipulasian, begitu ya. Di sini ada Two of Pentacles yang reverse. Nah, di Two of Pentacles yang reverse ini kuat sekali ya. Dia memang sedang dalam kondisi finansial yang tidak baik-baik saja. Ada kejampingan energi di finansial dia. Mungkin dia sedang proses kebangkrutan, atau mungkin di sini dia sedang proses kayak bener-bener tabungan atau sisa uang dia menipis, sehingga itu salah satu targetnya dia. Kenapa dia ingin kembali sama kamu? Karena di sini dia maunya dan taunya itu senang aja, bahagia aja, manfaatin aja gitu loh di sini. Ya, juggling dia, atau bahkan mungkin di sini dia sedang ada energi hutang dengan orang lain, atau bahkan hutang dengan kamu. Karena di Two of Pentacles yang reverse ini kayak kuat banget bahwa dia jumping, tetapi dia seolah-olah kayak membungkus itu untuk tidak terlihat jumping, terlihat kayak mungkin dermawan atau lain sebagainya, ya. Di sini ada Eight of Swords. Nah, di Eight of Swords yang tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan The Devil energi yang reverse ini juga kuat sekali bahwa hidup dia yang terbengkalai pada masa sekarang ini adalah hidup dia yang memang itu kayak penuh dengan energi ke-overthinkingan. Nah, kalau kamu tahu ya sebenarnya hidup dia nggak tenang. Kenapa saya katakan hidup dia nggak tenang? Karena penuh banyak sekali masalah yang memang harus dia selesaikan. Tetapi terkadang di situ kayak masalah yang harus dia selesaikan, dia bungkus itu dengan kesenangan saja, dengan liburan saja, atau dengan kayak nunjukin di sosial media bahwa dia baik-baik saja. Sebenarnya di sini hidup dia penuh dengan kekacauan. Ya, karena dia kayak sudah merasakan tentang energi di mana hidup dia itu penuh dengan kekabutan. Nah, kekabutan ini artinya ya serba susah gitu loh. Maksud dari serba susah itu ketika dia ingin ngelakuin apa, atau ketika dia ingin mendapatkan apa di masa sekarang itu kayak tidak seperti dulu ketika dia bersama kamu, atau tidak seperti dulu ketika hokinya itu ada ketika bersama kamu gitu loh. Ya, for a short kuat sekali bahwa di sini kayak sebenarnya dia jarang tidur. Kenapa saya katakan jarang tidur, atau bahkan pola tidurnya di sini tidak cukup? Karena memang dia overthinking, banyak sekali komitmen-komitmen yang memang dia lukai dengan egonya dia sendiri, dengan pemikiran dia sendiri. Ten of Wands di sini kuat juga ya, bahwa di energi dia adalah energi yang memang bisa dikatakan kuat dengan pemanipulasian, karena ini The Magician yang reverse ya. Jadi kayak banyak sekali perilakunya dia yang menghancurkan dirinya sendiri atau menghancurkan keluarganya dia sendiri di sini. Ada Ten of Cups. Nah, di Ten of Cups ini kuat sekali ya, bahwa sesungguhnya dia perlu cinta, dia butuh cinta, karena cinta itu yang nanti bisa membuat dia lebih bahagia di sini. Karena di Ten of Cups ini kayak kuat sekali bahwa sesungguhnya hidup dia yang terbengkalai adalah hidup dia yang sekarang ini memang kekurangan cinta ya, karena ini The Chariot yang reverse juga, ini energi dari Cancer. Nah, kuat sekali bahwa selama ini jalan yang telah dia tempuh atau jalan yang dia ambil itu membuat dia kayak bener-bener menyesali gitu loh, tetapi dia masih ego untuk mengakui gitu loh. Di sini itulah kenapa ya hidup dia penuh dengan kedramaan dan sulit untuk bisa lebih maju secara jangka panjang di sini. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, memang di sini yang harus kamu pahami adalah satu hal. Kamu begitu sangat berharga untuk dia, tetapi dia kayak tidak mengakui, atau dia tidak mau mengakui, atau bahkan dia sulit untuk mengakui bahwa kamu memang berharga. Tetapi apapun yang pernah dia lakukan sama kamu, sesungguhnya di sini
kamu juga harus bisa untuk bermanfaat untuk dirimu sendiri dan bisa berbahagia atas dirimu sendiri. Artinya ketika nanti dia kembali dengan kedramaan dia, dengan egonya dia yang masih mendarah daging di sini, dengan sifat kekanak-kanakan dia yang memang masih merajai di sini, maka kalau bisa kamu jangan mudah untuk memberikan kesempatan sama dia. Memaafkan harus, tetapi memberikan kesempatan untuk dia kembali di hidupnya kamu, menjalin hubungan sama kamu, sebaiknya harus kamu pikirkan ulang. Karena di sini kayak terbaca hidup dia yang terbengkalai itu salah satu dari hukuman yang memang harus dia jalani gitu loh. Karena memang di sini dia terbengkalai ya karena sikap, attitude dan ucapan dia yang begitu sangat songong di masa sebelum sekarang ini, begitu ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye bye.